Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Lutfi. Di sini kami dan kelompok kami yaitu Ahmad Hidayat dan Mukhtasar Jidan akan mempresentasikan tentang direct reduction iron ore. Outline yaitu konsep reduksi biji besi, proses, aspek termodinamika, dan kesimpulan. Jadi kami di sini akan menjelaskan konsep direct reduction iron. Secara definisi, direct reduction iron merupakan suatu proses menghasilkan besi metal dengan mereduksi biji besi ataupun bentuk senyawa oksida lainnya di bawah temperatur lebur setiap material yang terlibat di dalamnya. Feynman 1999. Di sini terdapat kata reduksi biji. Reduksi merupakan proses pelepasan sejumlah oksigen yang terikat pada biji besi sehingga didapatkan Fe logamnya. Direct reduction irons di industri di Indonesia terdapat pada Meratus Jaya dan Krakatau Steel. Dalam prosesnya, memerlukan bahan baku yang pertama yaitu biji besi. Secara garis besar, pemurnian biji besi dimulai dari crushing, yang dilanjutkan dengan screening, washing, dan aglomerasi dengan tahapan. Screening washing sendiri merupakan penghancuran menjadi partikel-partikel halus atau serbuk. Nah, selanjutnya, pemisahan dari kotoran dengan magnetic separator atau proses lainnya. Yang dilanjutkan dengan pembentukan biji besi menjadi pelet, dan yang terakhir pemanasan pelet pada suhu 1300 derajat Celcius agar pelet menjadi keras. Dan yang kedua bahan bakunya adalah reduktor. Reduktor sendiri dihasilkan melalui pemanasan gas alam cair dengan uap di dalam suatu reaktor dan menghasilkan produk sponge iron. Selanjutnya adalah mengenai teknologi proses. Direct reduction iron terbagi menjadi dua macam, yang didasarkan pada jenis reduktor yang digunakan. Yang pertama ada reduktor yang menggunakan gas alam atau gas base. Yang kedua ada reduktor yang menggunakan batu bara atau coal base. Contoh dari proses gas base yaitu Midrex, Hill atau Energy Run, dan juga Finmet. Contoh untuk yang menggunakan batu bara ada rotary kiln dan juga rotary hearth furnace. Pada gambar menunjukkan jenis furnace yang digunakan. Untuk reduktor yang menggunakan gas terdiri dari tiga yaitu batch furnace, shaft furnace, dan fluid bed furnace. Untuk shaft furnace sendiri disebut dengan tanur poros. Untuk fluid bed sendiri adalah tanur silinder yang tempat terjadinya distribusi gas ke perapian. Untuk reduktor batu bara menggunakan dua furnace. Yang pertama rotary kiln yaitu silinder berbentuk horizontal dengan arah putaran seperti ini. Yang selanjutnya ada rotary hearth yaitu furnace berbentuk silinder pipih dengan perputaran seperti ini. Contoh dari shaft furnace yaitu ada Midrex dan juga Hill atau Energy Run. Untuk contoh fluid bed yaitu ada Finmet dan juga Finlex. Selanjutnya adalah proses pengolahan. Proses pengolahan yang kita gunakan adalah proses Midrex yang terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama ada shaft furnace, yang kedua ada reformer, yang ketiga ada cooling gas system. Shaft furnace sendiri disebut dengan tanur poros, sedangkan reformer adalah tempat pembuatan gas atau tempat recycling gas. Di bagian reformer terdapat nikel katalis berbasis khusus yang akan beroksidasi dengan gas alam dan menghasilkan gas H2 dengan CO yang akan digunakan untuk mereduksi biji besi. Gas H2 dengan CO akan mengalir ke furnace melalui pipa-pipa Bastol dan juga port-port di bagian bawah zona reduksi dengan suhu 760 derajat Celcius sampai 920 derajat Celcius. Gas H2 dengan CO juga akan mengalir dari shaft outlet furnace menuju scrubber. Di bagian scrubber ini, gas akan didinginkan dan dibersihkan dari debu. Dan juga kita bisa menginjeksikan metana atau hidrokarbon lain untuk mengatur tingkat karbon yang sesuai kita inginkan. Top base scrubber ini merupakan gas sisa atas yang mengalir dari tanur shaft furnace. Di bagian gas sisa ini, gas H2 dengan CO masih memiliki nilai kalor dan juga potensi reduksi. Potensi reduksi akan di recycling dengan natural gas sehingga dapat membuat komponennya atau mendaur ulang komponen sebanyak mungkin. Dan juga nilai kalor akan digunakan untuk fuel gas atau gas pembakar yang digunakan untuk daya dari reformer tersebut.
Pada bagian chef furnace, suhu dan komposisi gas dikendalikan untuk menjaga suhu optimal proses reduksi, derajat metalisasi, karbonisasi, dan juga efisiensi dari gas produksi. Hasil dari proses midrex adalah direct reduced iron atau DRI yang terbagi menjadi dua sesuai kebutuhannya. Yang pertama ada hot briquette iron, yaitu bentuk padat dari DRI yang dirancang untuk kemudahan dalam pengolahan, penyimpanan, dan pengirimannya. Yang kedua ada hot direct reduced iron, yaitu DRI yang masih panas langsung dari tungku reduksi untuk dialirkan ke electric arc furnace sehingga untuk menghemat energi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek termodinamika. Yang pertama ada reaksi kimia. Jadi reaksi kimia yang terjadi pada direct reduction adalah 3Fe2O3 plus CO atau di sini hematit bereaksi dengan CO, maka akan tereduksi menjadi magnetit Fe3O4 plus CO2. Dan selanjutnya ada Fe3O4 atau magnetit bereaksi dengan CO membentuk ustit plus karbon dioksida. Dan selanjutnya ada ustit bereaksi dengan CO membentuk Fe plus 6CO2 atau secara keseluruhan reaksinya menjadi 3Fe2O3 plus 9CO menjadi 6Fe plus 9CO2. Jika dilihat secara eksotermis atau endotermis, dua reaksi awal merupakan reaksi eksotermis. Kemudian pada reaksi ustit dengan karbon monoksida merupakan reaksi endotermis. Dan secara keseluruhan menjadi reaksi eksotermis dengan delta H sama dengan min 11 kJ per mol. Selanjutnya ada diagram Chaudron. Jadi diagram Chaudron di sini merupakan diagram yang dapat memperkirakan tahapan dari produksian mulai dari hematit menjadi magnetit, lalu kemudian menjadi FeO atau ustit, dan yang terakhir menjadi Fe sesuai dengan temperatur dan juga persen CO. Kita ambil contoh di sini Fe3O4 atau magnetit ingin berubah atau ingin tereduksi menjadi FeO, maka harus melewati garis ini. Dan garis atau kurva ini berkaitan dengan persen CO dan temperatur. Selanjutnya ada Ellingham diagram. Jadi Ellingham diagram ini kita dapat memperkirakan suatu zat yang kiranya dapat mereduksi dalam hal di sini, dalam direct reduction di sini, zat yang kiranya tepat untuk produksi biji besi. Dan di bagian vertikal itu ada minus delta G atau energi bebas Gibbs. Dan daerah horizontal merupakan pengaruh temperatur. Dan jika dilihat di sini kita bisa mengambil contoh CO2 yang di sini dapat mereduksi contohnya di sini CO2 dapat mereduksi Fe2O3 atau hematit. Karena apa? Karena nilai delta G CO2 lebih minus dibanding nilai delta G hematit pada temperatur tertentu. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah besi reduksi langsung adalah proses reduksi di mana reduktor bereaksi langsung dengan biji besi yang menghasilkan sponge iron atau direct reduced iron. Dan kemudian direct reduction terbagi menjadi dua, yaitu
gas base, and coal base. Selanjutnya ada referensi. Berikut referensinya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.